Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita buka dengan senyuman yang manis dan kita buka dengan berdoa agar pembelajaran lancar dan barokah di dunia dan akhirat. Mari berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Dan saya berharap yang sering belajar di YouTube saya tentang administrasi pajak nanti bisa kuliah di SETAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan keterima, dan ketika bekerja mendapatkan kerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan bisa berwirausaha. Mari kita berdoa bersama-sama agar bisa sukses para subscribernya dan siswa-siswa saya khususnya SMKN 1 Negeri Grogol. Berdoa mulai. Nah, hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban pajak. Dalam belajar hak dan kewajiban pajak, kita harus paham tentang dasar hukum nomor pokok wajib pajak. Nah, hari ini kita mempelajari tentang dasar hukum nomor pokok wajib pajak. Pertama, Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, yang B, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep Min 150 garing PJ titik garing 1999 ya 1999 tentang perubahan Kep Min 27 garing PJ titik garing 1995 tentang tanggal 23 Maret 1995 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep Min 515 garing PJ titik garing tahun 2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak. Jadi kalau belajar pajak harus paham tentang peraturan-peraturan terbaru agar tidak ketinggalan. Yang keempat yang D yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP Min 516 garing PJ titik garing 2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib MPP ya, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang E, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep Min 161 garing PJ tahun garing 2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang F yaitu kena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep Min 525 garing PJ garing 2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang tempat lain sebagai tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak. Yang G, Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Min 167 garing PJ garing 2003 tentang perubahan ketiga atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 515 garing PJ titik garing 2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan
pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. Nah, itu tadi tentang dasar hukum nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, kita lanjutkan wajib pajak yang kedua. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP serta aturan pelaksananya, beberapa pengertian terkait wajib pajak antara lain: 1. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Ya, sekali lagi, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, disebutnya PT ya, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Itu namanya badan. Sekarang ada BUT, bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan serta tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, periklanan, peternakan, perkebunan, atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang tidak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, itu tadi adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Yang C, subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Itu tadi adalah subjek subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat, yang D ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai hal dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang E, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disebut WPOPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu tempat usaha. Itu yang E ya, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang F, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus dan atau komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai pengurus dan atau komisaris atau dewan pengawas yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dalam bentuk organisasi lainnya. Yang itu tadi adalah F, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus dan komisaris. Lanjut yang G ya. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemegang saham atau pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang H, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas penghasilan tidak kena pajak atau disebut PTKP. Yang I, penanggung biaya hidup. Penanggung biaya hidup adalah kepala keluarga yang telah terdaftar pada tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan NPWP serta menanggung sepenuhnya biaya hidup anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang J, anggota keluarga.
adalah istri. Maksudnya anggota keluarga adalah istri. Keluarga saudara. Dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya penanggung biaya hidup yang diakui oleh penanggung biaya hidup berdasarkan hukum yang berlaku. Yang anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Yang I, pemberi kerja adalah perusahaan yang pemberi kerja adalah perusahaan dan sejenisnya yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai termasuk pengurus, komisaris, dan pemegang saham atau pemilik. Bendara. Bendara adalah, yang M bendara ya, bendara adalah bendara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah, lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang N, wakil wajib pajak adalah orang langsung mewakili wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan. Yang O, kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu adalah kuasa. Hak wajib pajak. Hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki hak sebagai berikut. A. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan jika merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Ya, terima kasih, itu saja. Kita lanjutkan minggu depan. Bila saya ada kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya. Ya, ke part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.